Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, salam sejahtera. Hari ini 14 Agustus. Saudara, kita percaya bahwa neraka itu ada, surga itu ada. Tetapi seberapa sebenarnya kita mempercayai realitas itu? Faktanya banyak orang mengatakan percaya Allah itu ada, bahwa neraka itu ada, surga itu ada, tetapi tidak menunjukkan yang pertama kegentarannya terhadap Tuhan dan realitas neraka. Yang kedua, tidak menunjukkan keinginannya untuk datang dan masuk surga. Saudara, kita tidak harus mendapatkan penglihatan tentang surga neraka baru takut akan Allah, ya. Tidak harus mesti mengalami kematian lalu bangkit lagi, dan di dalam pengalaman di alam maut melihat neraka baru takut akan Allah dan takut masuk neraka. Mestinya kita, kalau benar-benar mempercayai Allah, meyakini memang ada neraka, kita memiliki langkah-langkah yang konkret untuk terhindar dari neraka tersebut. Langkah itu harus kita lakukan sejak dini dan setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, saudara. Kalau kita yakin ada surga, kita sudah melangkah sejak dini, sejak kita hidup sekarang ini menuju surga itu, ya. Jadi kita sudah memindahkan hati kita di surga, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal yang ke-6, saudara sekalian, ayat yang ke-21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada, saudara. Mestinya kita sudah memindahkannya, dan geliat hidup kita nampak bahwa kita sedang menuju negeri itu, kerajaan surga itu, saudara. Kalau seseorang melihat neraka hari ini, seandainya melihat neraka, maka dia akan bersedia melakukan apapun demi supaya terhindar dari neraka itu. Pasti, saudara. Kalau orang melihat neraka, dia akan berusaha untuk terhindar dari api kekal itu. Dia akan rela berbuat apapun demi tidak masuk neraka. Kalau seseorang melihat surga hari ini, keindahan surga, kemuliaan surga, maka dia akan berusaha rela mempertaruhkan apapun yang dia miliki demi bisa masuk kerajaan surga itu. Tetapi faktanya banyak orang yang sebenarnya tidak mempercayai mulut Allah, perkataan Tuhan. Karena tidak atau kurang mempercayai, maka orang tidak berusaha untuk hidup suci, meninggalkan percintaan dunia. Tidak ada usaha yang proporsional untuk terhindar dari api kekal itu. Jelas kan, di surga tidak ada sesuatu yang najis. Seperti yang firman Tuhan katakan, saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu, saudara, bahwa kerajaan Allah itu, kota yang kudus itu hanya dihuni oleh orang-orang saleh. Wahyu pasal 21 ayat 8 mengatakan orang-orang penakut, ini pasti orang yang tidak mempercayai Allah itu hidup dan hadir. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Yang dikatakan Alkitab, inilah kematian yang kedua. Coba saudaraku, kita hidupkan keyakinan itu secara benar di dalam hidup kita, agar memiliki kegentaran yang patut kepada Allah, yang di dalamnya juga termuat kegentaran kita terpisah dari hadirat Allah. Ya, ada kegentaran masuk neraka, sehingga kita benar-benar mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, tentu saja kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, menyukakan hati Allah, berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan meninggalkan percintaan dunia, dasarnya bukan karena kita takut masuk neraka loh saudara. Mestinya dasarnya karena kita mengasihi Allah. Dasarnya karena kita memang mau menyukakan hati Allah. Dasarnya memang begitulah seharusnya makhluk ciptaan, dan kita ini anak-anak Allah harus menjalani hidup. Tetapi realita neraka harus menjadi bagian dari pertimbangan kita. Ya. Realitas surga juga menjadi pertimbangan bagi kita. Kalau kita mau masuk surga, sebenarnya masalahnya bukan terletak pada keindahan surga itu sendiri. Tetapi kalau kita mau masuk surga, sebab di sana ada Tuhan yang kita cintai dan yang mencintai kita. Bagi kita, keindahan surga bukan terletak pada kegemerlapannya, ya. Keindahan surga bukan karena bentuk fisiknya, keadaan fisiknya, tetapi karena ada Tuhan yang menjadi kekasih kita. Suasana dalam persekutuan dengan Tuhan itulah yang kita rindukan. Bukan karena di surga jalannya dari emas misalnya, ya. Terus ada bunga-bunga yang mekar, indah dan wangi, dan segala keindahan lainnya. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita rindu masuk surga, keindahannya karena ada Tuhan di sana. Ya, di mana Tuhan ada, kita rindu ada di sana. Itu intinya. Kalau kita tidak ingin masuk neraka, bukan karena neraka itu menakutkan atau karena apinya panas, bukan karena itu yang utama, tapi karena di sana tidak ada Tuhan. Di sana tidak ada Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Kehausan jiwa kita, saudaraku, adalah Tuhan sebagai pemuas dahaga kita. Ya, Tuhan adalah air kehidupan, satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Jadi kita tidak ingin terpisah dari air kehidupan ini. Ya, tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Karenanya kita mau masuk surga. Karenanya kita mau terhindar dari api kekal. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.